Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Kak yakin dan percaya kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Di masa pandemi saat ini, banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita hadapi, dan mengharuskan kita harus tetap di rumah saja, dan membatasi kita untuk keluar, membatasi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Oleh sebab itu, mungkin dalam keadaan ini membuat kita semua jenuh, membuat kita semua capek, membuat kita semua lelah. Bahkan kalau kita melihat hari-hari ini, sudah berapa lama kita tinggal di rumah, dan kita melihat banyak orang yang disibukkan dengan kebutuhan diri sendiri. Bahkan yang saat ini lagi gencar-gencarnya, kita semua mengejar alat untuk melindungi diri kita, terutama masker, terutama lagi sarung tangan, terus antiseptik, kemudian vitamin, kebutuhan pokok. Semua orang mengejar kebutuhan ini, bahkan membuat kita lupa waktu mungkin untuk sendiri bersama dengan Tuhan. Banyak orang dibuat lengah, banyak orang dibuat lupa akan kebutuhan pribadi kita yang sesungguhnya, sehingga hal-hal itu yang membuat kita mungkin saat ini merasa ada sesuatu hal yang kurang. Semua orang berlomba-lomba untuk mencari sesuatu yang boleh membutuhkan kebutuhan hidupnya. Bahkan banyak beralih profesi, yang tadinya tidak bisa jualan, ternyata semua sekarang bisa. Kalau kita lihat postingan-postingan, banyak penawaran-penawaran, terutama kakak-kakak kita juga, ya enggak? Kita lihat jual ini, jual itu, bahkan kalau bisa semua dijual. Tapi ingat, jangan jual diri ya, gitu. Nah, semua berlomba-lomba untuk menjual sesuatu demi memenuhi kebutuhan hidup. Tapi satu hal, semuanya itu boleh, tapi Tuhan ingatkan bahwa kita memerlukan seseorang yang bisa memenuhi hati kita yang kosong. Sudah berapa lama kita tidak bisa berjumpa, bersekutu bersama-sama? Kita hanya bisa ibadah online, kita hanya bisa dengerin firman Tuhan lewat video. Bahkan untuk berdoa bersama-sama kita tidak bisa. Dengan keadaan yang seperti ini, dengan tidak sadar, mungkin kita dibuat lengah. Ada sesuatu hal yang kosong dalam diri kita, yaitu kerohanian kita. Pernahkah kita melihat apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini? Pernahkah kita menyadari bahwa ada sesuatu hal yang hilang saat ini? Atau kita justru malah senang? Ibadah di rumah saja, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang WA, tidak ada yang ngingetin. Kita tidak bisa tahu siapa yang beribadah, siapa yang tidak, dan hanya Tuhan yang tahu. Tapi malam hari ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, jangan kita lengah. Kita harus ingat bahwa kita perlu sesosok pribadi yang dapat memenuhi kepuasan hidup kita, damai sejahtera, sukacita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan malam hari ini kita akan baca di dalam firman Tuhan, Amos pasal 5 ayat yang keempat dan juga 6a. Di sana dikatakan bahwa sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Kemudian di ayat yang ke-6a diulang sekali lagi, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Di sini
firman Tuhan tidak berlaku hanya pada saat zaman bangsa Israel. Kalau Tuhan mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Dan malam hari ini, kalian semua, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, perhatikan, sebab firman Tuhan kepada kita semua, kepada kamu semua, kepada manusia, kepada semua umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengatakan, Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita kepada bangsa Israel pada saat itu. Kenapa Tuhan mengingatkan bangsa Israel untuk mencari Tuhan? Karena pada saat itu bangsa Israel hidup di dalam penyembahan berhala. Iman mereka merosot, rohani mereka merosot, sehingga ketika mereka beribadah, hati mereka tidak tertuju kepada Tuhan, tapi kepada penyembahan berhala. Oleh sebab itu Tuhan mengutus Amos di tengah-tengah bangsa Israel yang saat itu mengalami kemerosotan, supaya melalui Amos ini membawa bangsa Israel kembali lagi kepada Tuhan, berbalik lagi kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan yang benar, untuk menyembah Tuhan yang sejati. Dan malam hari ini juga Tuhan mengingatkan bagi setiap kita, jangan hanya mencari hal-hal yang sementara, jangan hanya mencari hal-hal yang akan lenyap. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini akan lenyap, tapi firman Tuhan itu akan kekal selama-lamanya. Dan tidak ada yang bisa kita andalkan saat ini. Uangkah? Jabatan kita kah? Tidak. Kepandaian kita kah? Tidak bisa. Karena kita sudah tidak boleh sekolah, kita juga tidak boleh bekerja. Ada banyak perusahaan yang ditutup, ada banyak pabrik-pabrik yang ditutup, banyak orang-orang yang dipulangkan, gak boleh bekerja. Bahkan banyak orang-orang yang di PHK. Dan saat ini kita ini diambang-ambang, benar-benar disaring, diambang kehancuran, dikatakan bisa. Karena apa? Karena semua tidak bisa kita andalkan. Materi kita apa? Uang banyak ketika wabah ini terjadi dan mendunia terjadi, gak bisa menyelamatkan kita. Hanya pribadi Kristus, Tuhanlah yang menjadi andalan kita, Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi kita. Hanya Dia. Jadi bukan hal yang lain yang bisa kita andalkan. Dan untuk itu malam hari ini, kenapa Tuhan menyuruh kita untuk mencari Dia? Ada dua hal yang akan kita ketahui. Kenapa Tuhan menyuruh kita untuk mencari Dia? Yang pertama, kita baca di ayat yang keempat tadi dan 6a. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Dan diulang sekali lagi, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Di sini ternyata ketika kita mencari Tuhan, ada jaminan hidup, yaitu hidup kekal, hidup yang akan datang. Tidak hanya Tuhan menjamin hidup yang saat ini, tapi kehidupan yang akan datang Tuhan sudah jamin. Itu hal yang luar biasa. Oleh sebab itu mari kita mau mencari Tuhan yang sejati, mencari Tuhan yang benar. Jangan salah mencari Tuhan. Keadaan boleh terjadi, menimpa kita, kesulitan, masalah, bahkan saat ini wabah melanda kita saat ini. Tapi jangan pernah kita lupa, tetap carilah Tuhan yang benar. Jangan cari yang lain, tapi carilah Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber
kehidupan bagi kita. Kalau kita hidup sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada sampai detik ini, itu semua karena kasih Tuhan. Bahkan nafas hidup yang Tuhan kasih secara gratis, itu cuma-cuma Tuhan kasih kepada kita. Itu hal yang luar biasa. Oleh sebab itu tidak rugi kalau kita mencari Tuhan, karena ada kehidupan, iman yang hidup, rohani yang hidup, ekonomi yang hidup, semuanya dihidupkan. Bahkan damai sejahtera Tuhan berikan kepada setiap kita. Jaminan-jaminan hal-hal yang baik Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena tidak hanya Dia sumber kehidupan kita, tapi Dia sumber segala sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua, kenapa kita mencari Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan? Ada amin? Bahwa Dia adalah sumber pengharapan bagi kita. Kita akan baca di Mazmur 105 ayat 4. Di sana dikatakan bahwa carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Tuhan mengingatkan kita juga, carilah Tuhan dan kekuatannya. Kenapa? Karena kekuatan kita berasal dari Tuhan. Kita ini apa? Kita ini adalah manusia yang terbatas. Kita adalah manusia yang lemah. Kita tidak bisa berbuat apapun tanpa kekuatan Tuhan. Kita tidak bisa berdiri. Bahkan kakak tidak akan kuat berdiri sampai saat ini kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan, kalau bukan Tuhan yang memberikan kuasanya kepada kita. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, dengan kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, memampukan kita untuk boleh menghadapi kesulitan, untuk boleh melewati mungkin wabah nanti. Kalau kita sampai selesai melewati wabah itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kekuatan yang daripada Tuhan. Untuk itu mari kita mau senantiasa mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Berlarilah, berserulah, memintalah kepada Tuhan. Jangan meminta pertolongan kepada manusia, karena manusia terbatas, manusia lemah. Tapi Tuhan, Dia Allah yang tidak terbatas. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan Tuhan? Kita nyari di lorong-lorong kah? Kita nyari di jalan-jalan kah? Gampang untuk bisa mencari Tuhan itu, yaitu lewat doa, lewat persekutuan kamu, lewat hubunganmu dengan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Saat kita datang, saat kita beribadah, saat kita berdoa, itu tandanya bahwa kita sedang berbicara dengan Tuhan. Saat kita berdoa, kita menyatakan bahwa ini loh Tuhan hidupku, menyerahkan hidup kita, meminta pengampunan, meminta sesuatu hal apa yang menjadi kerinduan kita, memohon belas kasihan daripada Tuhan, supaya Tuhan tetap mengasihi kita. Melalui doa Tuhan hadir. Jadi jangan cari Tuhan di mana-mana, carilah Tuhan lewat doa kita. Kemudian yang kedua, mencari Tuhan lewat mana? Lewat kebenaran firman Tuhan. Saat kita membaca firman Tuhan, itu artinya Tuhan yang berbicara kepada kita, Tuhan yang ngomong sama kita, Tuhan yang memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Dan saat Tuhan yang berbicara kepada kita, mari kita mau meresponi. Karena setiap kita mau meresponi firman Tuhan, maka kita akan memperoleh sesuatu hal yang luar biasa. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa untuk mengubahkan keadaan. Firman Tuhan itu berkuasa untuk mengubahkan hal yang tidak mungkin menjadi
mungkin. Bahkan saat malam hari ini Tuhan juga mengingatkan, Tuhan memerintahkan kepada setiap kita, Tuhan berbicara kepada setiap kita bahwa kita harus mencari Tuhan. Mari teman-teman, kita mau memberikan waktu kita untuk dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, dengan gairah, dengan semangat kita mau mencari Tuhan. Jangan malah kita lemah, jangan malah kita undur, jangan malah kita ogah-ogahan. Tapi dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, mari kita mau tetap mencari Tuhan kita, karena hanya Dialah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, hanya Dialah yang menjadi penghibur dalam kehidupan kita. Untuk itu, biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh terus menjadi kekuatan bagi setiap kita, dan boleh terus menjadi semangat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus.